Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Rohmat. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi dengan menggunakan media animasi 3 dimensi. Ya, dengan nuansa lain, biar kalian tidak jenuh. Anak-anakku, sebelum belajar, mari kita baca basmalah dan doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap Ananda beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tetap beramal soleh sepanjang hayat. Amin. Jangan lupa doakan juga agar Pak Rohmat beserta keluarga pun demikian adanya. Kalian harus terus semangat belajar dan berbuat kebaikan, meskipun masa-masa sekarang ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pandemi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dan digantikan dengan nikmat-nikmatnya. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita telah pelajari tentang kisah teladan orang-orang soleh, yakni Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Masih ingat bukan? Mari kita teladani beliau berdua agar kita semakin mendekat dan cinta kepada Allah serta mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang kompetensi dasar atau KD 3.6, yakni menganalisis akhlak pergaulan remaja dan upaya memilikinya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yakni mendeskripsikan bentuk-bentuk akhlak terpuji pergaulan remaja, menganalisa dampak positif akhlak terpuji pergaulan remaja, dan mendeskripsikan upaya memiliki akhlak terpuji pergaulan remaja. Agar lebih jelas, coba kalian perhatikan peta konsep berikut ini. Nah, kita akan fokus ke akhlak terpuji pergaulan remaja dulu ya. Sebagai pengantar, coba kalian saksikan cuplikan video dan gambar berikut ini. Aris Susanti Rahayu. Jika kalian membuka portal berita seputar olahraga, kalian pasti tahu dong kalau hari ini nama Aris Susanti Rahayu sedang ramai diperbincangkan. Kemenangan atlet panjat tebing asal Indonesia dalam ajang kejuaraan IFSC World Cup 2019 membuatnya disebut-sebut bukan manusia oleh media asing. Pasalnya, selain memenangkan pertandingan, Aris juga berhasil memecahkan rekor baru dengan menaklukkan tebing setinggi 15 meter selama 6,995 detik. Pada ajang kompetisi yang sama tahun 2018 lalu, ia juga berhasil mengalahkan Elena Timofeva dan berhasil mendapatkan julukan Spider-Woman. Wah, dulu dibilang Spider-Woman, sekarang dibilang bukan manusia. Tapi Indonesia tetap bangga ya guys.
Setelah kalian menyaksikan cuplikan video dan gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian? Anak-anakku, kalian semua pastilah sering mendengar istilah remaja, bukan? Nah, siapa remaja itu? Ayo, siapa yang tahu? Sebelum masa remaja, seorang anak akan melewati masa peralihan, yaitu antara usia 9-13 tahun, yang itu dikenal dengan masa pubertas. Pada masa ini, anak memiliki dorongan kuat dalam mengaktualisasikan diri menurut jenis kelamin untuk mendapatkan pengakuan sebagai penegasan identitas diri baik dari segi fisik maupun biologis. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak sehingga memerlukan lingkungan yang baik, yaitu yang dapat membentuk karakter dalam dirinya. Jika remaja tumbuh dalam lingkungan positif, maka akan tumbuh dan berkembang ke arah yang bagus. Tetapi apabila tumbuh dalam lingkungan yang negatif, maka mereka juga akan berkembang ke arah yang negatif pula. Disinilah pentingnya lingkungan yang baik dan pendidikan bagi generasi muda. Remaja memiliki ciri-ciri khusus dalam tugas perkembangannya yang berlangsung antara usia 13-19 tahun, yaitu perubahan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Itulah definisi remaja. Sekarang makin jelas, bukan? Kalian semua termasuk ke dalam kategori ini loh. Sekarang, mari kita bahas akhlak terpuji pergaulan remaja yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pertama, menjalin persaudaraan atau ukhuwah. Islam telah mengajarkan bahwa umat manusia harus menjaga persaudaraan. Persaudaraan yang dibangun tidak hanya terbatas pada persaudaraan yang dilandasi oleh kesamaan agama, yang dalam hal ini sering kita dengar dengan istilah ukhuwah Islamiyah saja. Akan tetapi juga menyangkut persaudaraan dalam bingkai bangsa dan negara, yaitu ukhuwah wathoniyah. Walaupun berbeda agama, suku, dan rasnya, serta persaudaraan antar sesama manusia, yaitu ukhuwah insaniyah. Walaupun berbeda agama, suku, ras, dan bangsanya. Dalam kaitannya dengan pergaulan remaja ini, Islam memberi petunjuk bahwa antara laki-laki dengan perempuan diperbolehkan mengadakan pergaulan sampai pada batas tidak membuka peluang terjadinya perbuatan dosa. Islam adalah agama yang menjaga kesucian. Pergaulan di dalam Islam adalah pergaulan yang dilandasi oleh nilai-nilai kesucian. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Jika laki-laki dan perempuan di tempat sepi, maka yang ketiga adalah setan. Mula-mula saling berpandangan, lalu berpegangan dan akhirnya menjerumus ke perbuatan zina. Itu semua adalah bujuk rayu setan. Kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Saling bersentuhan yang dilarang dalam Islam adalah sentuhan yang disengaja dan disertai nafsu birahi. Dan yang ketiga, laki-laki ataupun perempuan tidak boleh mengadakan pergaulan dengan orang yang dapat menjerumuskan ke dalam perilaku lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT, tawuran, mengkonsumsi minuman keras, dan narkoba. Anak-anakku, Bapak rasa bahasan materi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Yang terpenting adalah ilmu atau segala hal yang sudah kita pelajari, marilah kita amalkan, minimal untuk diri kita sendiri, dan sedapat mungkin kita ajarkan kepada keluarga kita, tetangga, teman, dan masyarakat umum. Oh iya,
Jangan lupa ya, ukurlah kemampuan pengetahuan kalian dengan mengerjakan soal-soal yang sudah ada di UKBM 6 pada bagian akhir. Kerjakan dengan penuh semangat dan tidak usah mencontek pekerjaan teman. Ingat itu. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga aktivitas kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang kelak akan mendapatkan ganjaran ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.